sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matis sihah fil badan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para masyayikh yang sama-sama kita hormati. Dan kami hormati segenap pengurus Mushola Ibrahim. Dan saya hormati segenap tokoh masyarakat yang hadir. Dan kami hormati segenap tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan kita, silaturahmi kita, majelis ilmu kita di malam hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana taslim Tuhan Rahman, nikmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kita bersama bisa menghadiri acara pada malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di malam hari ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa barokah bagi kita semua, berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya diberi kemauan dan kekuatan oleh Allah, mau dan mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Ajaran-ajaran beliau, tindak langkah beliau, sifat-sifat beliau, akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau, dengan seiring harapan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya ngaji, saya tak sedikit memperkenalkan diri dulu. Coba Bapak Ibu lihat sini, kira-kira sama dan sama orang. Beda ya. Mungkin ada yang tahu saya atau yang belum tahu. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Faraduddin Fauzi. Panggilannya Mas Fauzi. Orang-orang panggil saya Mas saja. Padahal anak saya baru 3. Jadi kalau ketemu saya Bapak Ibu tolong sapa di jalan, Pak Fauzi. Dan ketika saya mengaji, saya selalu mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf juga. Pertama, bahasa Indonesia saya itu tidak begitu lancar. Biasanya kalau ngaji di tengah jalan belok bahasa kampung, tapi kalau di sini belok tidak apa-apa bahasa kampung, Jawa semua. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang nggak ngerti tentang ngajian, pokoknya manggu aja. Ya. Ngerti nggak? Tidak. Kemarin saya lihat turun Bapak Ibu, lihat turun satu mobil sama tetangga. Di antara tetangga itu ketika turun sudah mulai, dan begitu lama dia pergi main anak-anak. Ketika pulang tak tanya, kok pulang duluan? Nggak ngerti kan? Jadi kalau nanti nggak ngerti tenang aja, pokoknya manggu aja. Yang kedua, saya mohon maaf, ini jangan dianggap ceramah, jangan dianggap mau hasanah, jangan dianggap tausiah. Betul, ngaji. Apa bedanya? Menurut saya beda.
Kalau ceramah, tausiah, maulid hasanah itu ustaz, kiai, mubalik, dai, buya, tuan guru, syekh, ajaran, orang dan lain sebagainya. Kalau ngaji, santri. Jadi saya ini masih santri. Santri dan siswa itu hampir sama loh Pak Ibu. Kalau siswa itu kalau sekolahnya tinggi. Tapi kalau santri walaupun ngajinya tinggi Bapak Ibu, ya bisa ini kitabnya. Jami' Ushahir, Ubudul Jumah, Alfiyah Ibnu Malik, Tafsir Jalalain, tetap disebut santri. Tidak ada yang menyebut bahasa santri, enggak. Hadirin rahimakumullah. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, ini peringatan Maulid. Bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal itu bulan yang keberapa dalam kalender Hijriah? Tolong dijawab. Berapa Bu? 5, 4, 3, 2, berapa? 2? Berapa Bapak-Bapak? Bulan ke berapa? Mulainya Muharram. Kalau nggak tahu Muharram, Surah. Mulainya Muharram, Syawal, Rabiul. Tiga ya. Jadi bulan ini bulan Hijriah, kita harus tahu lah. Harus tahu ini kalender kita sendiri. Kita baca dulu supaya tahu hafal nama-nama bulan Hijriah. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama-sama bulan Muharram, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Siap-siap. Ya Rasulullah, Salamun alaik, Ya Rabbi, wahai Bapak Muslim, Ibu Muslimah, ada 12 bulan Hijriah kita sebutkan bersama-sama dari Muharram sampai Dzulhijjah. Satu lagi, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Marilah kita gunakan waktu untuk belajar menambah ilmu supaya hidup kita mulia di hadapan Allah yang Maha Esa. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu rahimakumullah, tema malam ini adalah dengan sepenuh hati mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan bersama di surga. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kita ditanya cinta nggak sama Allah, jawabnya cinta. Cinta nggak sama agama Islam, jawabnya cinta nggak sama Nabi Muhammad, jawabnya karena apa? Kita cinta dari sedari kecil. Kita diajari oleh guru-guru kita dengan sebuah kalimat, raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Sekarang apa
bukti cinta kita kepada Nabi? Pertanyaannya itu, apa bukti cintanya apa? Hadirin, ada dua. Pertama, banyak membaca sholawat yang tadi dibaca oleh ibu, bukti cinta kepada Nabi. Yang pertama, banyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah kalau sholawat kita ini sering membaca sholawat. Mudah-mudahan kita bisa baca syafaat Nabi. Amin. Yang kedua adalah mengikuti sunnah beliau, mengikuti sunnah beliau. Di antara sunnah sehari-hari yang bisa kita ikuti adalah yang pertama, selalu membaca bismillah ketika akan melakukan aktivitas. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika akan melakukan aktivitas amal. Mau makan baca bis, mau tidur makan bis, mau antar anak sekolah baca bis, mau salaman sama istri baca bis, salaman khusus. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam kitab Nasuhul Ibad disebutkan, orang yang menjaga 7 kalimat maka dia mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, diampuni dosa-dosanya. Dua di antaranya adalah ketika akan melakukan sesuatu membaca bismillah dan selesai membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimahullah. Bahkan zaman sekarang membaca bismillah Bapak Ibu tidak hanya mau makan, mau minum, mau aktivitas, membuka HP harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Tidak mungkin orang yang ketika membuka handphone dengan membaca bismillahirrahmanirrahim atau ta'aluk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan membuka situs yang merusak mental. Tidak mungkin. Orang yang ketika membuka HP membaca bismillahirrahmanirrahim tidak mungkin akan menyebarkan berita hoax. Tidak mungkin. Rata-rata orang yang riba, menebar ujaran kebencian, melihat hal yang tidak baik, membuka HP tanpa membaca bismillah. Nanti dipraktikkan ketika di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata buka HP. Hadirin rahimahullah, lebih Bapak Ibu di era sekarang yang rata-rata Bapak Ibu punya yang namanya HP, punya smartphone, kita harus bijak bermedia sosial. Sekali lagi, bijak bermedia sosial. Loh, bagaimana bijak bermedia sosial ini? Ingat, jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Sekali lagi, penting harus diulangi. Bagaimana bijak bermedia sosial lebih-lebih soal tahun politik, bulan politik. Harus bijak bermedia sosial. Jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Saring sebelum sharing. Kalau sharing mas ya? Sharing berbagi, bukan sharing. Saring sebelum sharing. Sabar sebelum sebar. Tahan sebelum kita yang ditahan. Dan berangan-angan panjang sebelum membuat cerita. Tahu ceritanya apa? Komen-komen, lebih-lebih Bapak Ibu yang ikut grup besar di Facebook, di grup hati. Ada penegak hukum membuat gubahan syair yang mengarahkan kita agar bijak bermedia sosial. Syairnya begini: berlomba sejenak sebelum kau bagi dan baca sampai kau mengerti. Jangan karena tertarik judul yang provokatif dirimu mau berbagi. Pahami asalnya, cermati sumbernya. Apakah direkayasa? Jangan tergoda, jangan percaya sebelum jelas dan nyata. Buang sana cerita orangmu, buang sana kabar palsumu, hoakmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dibaca belah. Coba tepuk tangan dulu. Jadi kita harus bijak bermedia sosial. Jangan mudah
menyebar berita, jangan mudah percaya berita. Sekali lagi lebih-lebih Bapak Ibu yang ikut grup di Facebook yang besar-besar, hati-hati ketika komen. Hadirin rahimahullah, yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika akan melakukan aktivitas. Selesai membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Yang kedua, yakni membaca istighfar. Membaca apa Bapak Ibu? Istighfar. Anjing Nabi saja yang tidak punya dosa, manusia suci, membaca istighfarnya tidak kurang 70 bahkan 100 kali. Apalagi kita yang punya dosa, maka harus banyak-banyak membaca istighfar. Baca dulu. Astagfirullah Astagfirullah minal khataya Rabbi ya Allah Gusti kami mohon panjang umur, mohon panjang umur untuk ibadah dan puji syukur agar dunia akhirat makmur, agar dunia akhirat makmur. Rizki yang barokah, rizki yang barokah untuk ibadah dan juga doa untuk ibadah ke Mekah Madinah, untuk ibadah ke Mekah Madinah. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Yang kedua, banyak-banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga adalah sholat berjamaah. Apa Bu? Sholat berjamaah. Kemarin saya lihat Irun Bapak Ibu. Irun itu pujian. Pujiannya gue banget. Masa kecil saya banget. Pujiannya begini. Muslimin muslimat monggo jamaah ganjaranipun pitulikur kangge sanune benjang dinten supados kita selamat donya. Ayo satu dua tiga. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Dulu saya kecil itu ada pujian Jawa. Pujiannya begini juga. Subuh, zuhur, asar. Ngerti Bapak Ibu ya? Maghrib, isya, jangkep, dan yang ngerti makhluk-makhluk. Subuh kali rakaat, zuhur, asar, wulid rakaat, maghrib 3 rakaat,
Isa sekawan roh dados sedinten sedalu kumpul 13 siang kalian dalu sekawan likur jam kita telah sholat sedinten sedalu kaping gangsal 5. Kemarin tuh lihat Pak Kiro, dulu itu saya jalan pas lihat TV Pak Putih itu sekitar 500 meter karena rumahnya seberangan gula. Tahu gula ya? Gula itu salah, bukan duit, gula. Sekarang kemarin ketemu lagi. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, sunnah Nabi yang bisa kita ikuti adalah sholat berjamaah. Saya mau tanya dulu. Sholat apa Bapak Ibu yang paling berat? Ibu-ibu aja. Sholat apa Bu? Sholat apa yang berat? Sholat apa Mas? Setelah itu sholat apa? Sholat zuhur apa? Sholat asar? Semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang malas ketika melaksanakan sholat, ada tips supaya tidak malas. Pertama, berdoa. Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Yang kedua, dipaksa. Dipaksa. Karena apabila dipaksa lama-lama akan terbiasa. Kalau Bapak Ibu tanya kepada orang-orang sholat jamaah, apakah berat? Tidak, biasa aja. Karena apa? Terbiasa. Oleh karena itu, anak-anak kita yang masih kecil, kita latih untuk melaksanakan ibadah sholat. Agak-agak rame tidak apa-apa dulu sholat. Saya dulu umroh 2019, habis itu corona. Pas di Madinah, saya bertempat di perbatasan ibu-ibu. Ada perbatasan laki-laki dan ibu-ibu. Wah, ramenya nggak karuan. Dalam hati saya, wah, ini masjidnya baru, rame juga. Jadi kalau di musola kita, di masjid kita rame, ya kita pun sedikit-sedikit aja, jangan terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimahullah, sholat ini adalah merupakan bukti bahwasanya kita ini tidak lupa kepada Sang Pencipta. Saya ulangi, sholat ini merupakan bukti bahwa kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Karena apa Bapak Ibu? Produk dunia saja, kemarin saya sampaikan kayaknya, produk dunia saja tidak lupa penciptanya. Tahu lagi, produk dunia saja tidak lupa penciptanya. Contoh, ada motor Vario, ada motor Big, ada motor Skuter, ada motor Mega Pro, tidak lupa penciptanya. Siapa? Honda, ya kan? Ada lagi, ada motor Mio, ada motor Vixen, sekarang masih keluar itu. Ada motor NMAX, tidak lupa penciptanya. Siapa? Ya, sekarang mobil. Ada mobil Xenia, ada mobil Sigra, ada mobil Grand Max, ada mobil yang baru. Nah, tidak lupa penciptanya. Siapa? Dari Allah. Sekali lagi, ada mobil Avanza, ada mobil Veloz, ada mobil angkat tinggi Fortuner, tidak lupa penciptanya. Siapa? Kalau barang dunia saja loh, tidak lupa penciptanya. Masa kita ini produk akhirat lupa pencipta kita? Oleh karena itu, sesibuk apapun, ayo kita sholat berjamaah. Diusahakan. Ayo masjid sebelum kita menjadi Bapak Ibu rahimahullah. Dan sholat ini adalah merupakan amal yang paling dicintai Allah. Bapak Ibu sering dengar hadisnya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, amal apa ya Rasul?